Orang baik menaruh belas kasih dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenyang selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Mari kita awali pengerisi dengan mengakui kekurangan kita. Kita bersama-sama bersama. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon bersanta peran para malaikat dan semua orang kudus dan kepada saudara sekalian sebelum mendoakan saya pada Allah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, perkenankanlah kami merasakan benar bahwa Engkaulah kekuatan kami dalam segala tingkah laku kami. Berkat Dia yang telah mengajar kami berseru kepadamu mohon kedatangan kerajaan-Mu. Ilahi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Yohanes yang ketiga. Saudara yang terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberikan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunannya yang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Di ada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu juga ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hak terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalu itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Lalu pagi, adakah ia menemukan iman di bumi ini apabila Anak Manusia datang? Dan hari-hari kemarin bagaimana pertobatan? Ada dua orang, satu di bawah, satunya ditinggal. Sodom, Nuh dengan air bahnya
dan lain sebagainya. Kisah perumpamaan janda yang tak jemu-jemu berdoa akhirnya dibenarkan oleh hakim yang lalim itu. Tidaklah demikian dengan Allah yang begitu baik. Ia tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia akan membenarkan. Dia akan segera menolong mereka yang tak jemu-jemu berdoa. Maka kita berdoa untuk orang-orang yang kita cintai. Adik kita Yudit, Dokter Mariani, sekeluarga, untuk mereka yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Gak harus putus asa. Kenapa? Ia akan mendengarkan semua keluhan kita. Dan tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itulah juga bagaimana dalam bacaan pertama surat Rasul Yohanes, wajib menerima para pelayan jemaat dan juga kepada orang asing, agar kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk sebuah kebenaran. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah pun juga harus dilayani dengan sepenuh hati, sehingga akhirnya mereka pun akan mengenal siapa Allah kita, Allah yang begitu baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala. Pujilah Allah semesta Allah sedang berhamba. Pujilah Tuhan Allah semesta alam, sampai kemurahan kami meroti manusia. Seluruh manusia bagi kami roti. Pujilah Allah. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus, sebagaimana ucapan dan anggur. Tapi itu adalah semesta karena anggur yang kami siapkan, isi pohon anggur dan dari manusia bagi kami minuman pohon. Pujilah Allah. Cucilah aku, bersihkan aku dari dosa. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan sebelum berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkat sabdamu roti anggur menjadi Yesus Sang Mesias yang menjadi rezeki kami, dan meminta agar kami selalu menaruh cinta kasih. Mohon semoga selalu kami patuh setia akan sabdamu demi Kristus Tuhan dan pengantara Tuhan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah. Sudah yang sepantasnya Bapa yang kudus, kami senantiasa bersyukur kepada dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Jelas sabdamu dan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dia juru selamat yang engkau utus untuk menembus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Maria. Melaksanakan kehendakmu dan memenuhi waktu bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belum dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Engkau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Amin. Bersama persembahannya pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami di tubuh dan darah Putra-Mu kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika kami serahkan dalam sesama dan lain semua ucap syukur.
Memecahkan roti itu dan memberikan kepada para muridnya. Saya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuh yang diserahkan bagi. Demikian pula setelah berjamu Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya. Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun di satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Franciscus, kami Ignatius, Kardinal Suhail, para imam, diakon, dan semua pelayan serta. Ingatlah akan hamba-Mu yang kami doakan, mereka yang sakit, mereka yang sembuh, mohon kesembuhan, mereka yang mohon berkat sepanjang hari. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan berhenti, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria perawat bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Kau perkenankan sama memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk nama kita dan menurut ajaranlah, maka berani kita berdoa. Bapa kami di surga, muliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami rezeki pada hari ini dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni dosa. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan serta Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa. Kasihlah Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa. Kasihlah kami Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa. Bila saudari-saudara kasihatlah, pandanglah Anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Rasakan keadaan Kristus dalam hidup kita sepanjang hari ini. Dia telah mau firman kepada kita. Janganlah jemu dalam doa, seperti seorang janda yang terus-menerus meminta agar haknya dibela pada seorang hakim. Dan karena sering terus-menerus tidak jemu-jemu, akhirnya hakim itu membenarkan perkara. Marilah berdoa.
Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau berkenan mendengarkan bila kami berseru kepadamu. Semoga kami selalu siap tetap mengimani Engkau dalam suka maupun duka, sampai saat kami Kau panggil menghadap Engkau. Dan Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan serta semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari, saudara terkasih, Ekaristi sudah selesai. Syukur. Mari kita pergi, kita diutus.